Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Chen tertawa dengan marah, dan berkata, "Oke, sangat bagus, aku ingin kamu mati hari ini," ucap Lu Chen. "Tan Yun, hati-hati," ucap teriak Yu Yunxi dengan suara ketakutan, seolah-olah duduk di peniti. "Zanger hati-hati," ucap Dao Qing berdiri tiba-tiba, dia menemukan bahwa kecepatan pedang Lu Chen beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Tan Yun sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Pada saat ini, di benak kebanyakan orang, Tan Yun tidak bisa menghindari ditusuk di kepalanya oleh pedang, dan jiwanya akan hancur. "Sungguh kecepatan pedang yang mengerikan," ucap Tan Yun. "Langkah ilahi Hongmeng." Pada saat kritis, hati Tan Yun ngeri, dan tubuhnya langsung bergeser ke samping. Uci, darah memercik, dan meskipun Tan Yun lolos dari pedang fatal itu, luka yang dalam dan sedalam tulang tergambar di ujung alis kirinya. Darah Yin Hong menyembur keluar dari lukanya, mewarnai pipi Tan Yun menjadi merah, dan menyulut amarah di hati Tan Yun. "Apa?" ucap suara terkejut Lu Chen terdengar di benak Tan Yun. Pada saat ini, para dewa yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan keringat dingin untuk Tan Yun. Di kursi Shenlou, Yu Yunxi dan Dao Qing Dazun melihat bahwa Tan Yun baik-baik saja, dan tuan dan murid akhirnya menghela nafas lega. Di medan perang Tongtian, Excalibur pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan tertelan ke tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan menunjuk Lu Chen, matanya sangat acuh tak acuh. Selanjutnya, Tan Yun tidak memiliki kata-kata tambahan, dia berteriak dalam hatinya, "Formasi pedang ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Dalam sekejap, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang primordial lainnya terbang keluar dari alis Tan Yun dan menembak ke arah sekitar tahap pertempuran Tongtian dengan kecepatan tinggi. 11 pedang ilahi Hongmeng, dan kecepatan di mana formasi pedang diatur mengejutkan Lu Chen. Dia hanya merasa bahwa sinar pedang berkedip cepat di garis pandangnya, dan tirai cahaya Hongmeng yang kabur naik ke langit di sekitar platform pertempuran Tongtian. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya dalam kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dari para dewa yang menyaksikan pertempuran, hingga Kaisar Agung Shizu, semua orang yang hadir terhalang oleh tirai formasi Hongmeng, tidak dapat melihat Tan Yun dan Lu Chen dalam formasi pedang. "Formasi pedang macam apa ini? Aku tidak bisa melihat Xiao Zhang dan Lu Chen. Aku tidak tahu, aku juga tidak bisa melihatnya. Siapa yang bisa melihat menembus formasi pedang?" Para dewa yang menyaksikan pertempuran di pegunungan di luar kota, sedikit tercengang. Pada saat ini, di Tongtian Dojo, di kursi teratas Shenlou, Kaisar Agung Shizu menatap formasi-formasi pedang ilahi Hongmeng, mengerutkan kening, dan berkata kepada Helian Mengde, "Pemuja besar, Anda mahir dalam teknik formasi, apa Anda dapat mengenali formasi ini?" ucap Kaisar Agung. Di pipi keriput Helian Mengde, ada ekspresi kebingungan, dan dia berkata, "Lapor kepada Kaisar Agung, bawahan tidak mengenali formasi ini." "Dan Kaisar Agung, Xiao Zhang adalah murid kakak senior Dao Qing Dazun, saya pikir Dao Qingnya harus tahu," ucap Helian Mengde. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu memandang Dao Qing dan berkata melalui suara, "Dao Qing, apa formasi-formasi yang diatur oleh Xiao Zhang?" ucap Kaisar Agung. Dao Qing penuh omong kosong dan mentransmisi suara berkata, "Melapor kepada Kaisar, Zanger menggunakan susunan pedang Hongmeng yang dipelajari kakak laki-lakiku sebelum dia duduk," ucap Dao Qing. "Oh, begitu, apa bisa melihat melalui tirai?" ucap Kaisar Agung. "Melapor kepada Kaisar Agung, bawahan ini tidak bisa," Dao Qing Dazun berkata melalui transmisi suara, "bawahan telah mendengar kakak senior menyebutkan formasi ini. Setelah formasi ini diatur, kecuali beberapa orang dengan mata alami dapat melihat formasi tersebut. Tidak peduli seberapa tinggi alam itu, orang lain tidak dapat melihatnya," ucap Dao Qing. "Iya." Kaisar Agung Shizu menganggukkan suaranya dan berkata, "Dengan cara ini, kamu hanya bisa duduk. Hanya bisa menunggu hasilnya." "Oh ya, Dao Qing Dazun, seberapa kuat formasi ini?" ucap Kaisar Agung Shizu. Dao Qing Dazun berpikir sejenak dan berkata, "Bawahan tidak begitu jelas," ucap Dao Qing. Pada saat yang sama,
Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Lu Chen memegang pedang ilahi artefak Tao tertinggi, menatap Tan Yun yang menginjak kekosongan, mengangkat alisnya sedikit, dan mencibir, "Mengapa? Apakah Anda pikir menyiapkan formasi pemecah pedang hanya karena lawan saya?" ucap Lu Chen. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, mengayunkannya tiba-tiba, menunjuk Lu Chen, dan berkata dengan nada mendominasi, "Sial, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu." "Seni pedang dewa pembantaian Hongmeng," ucap Tan Yun. Tiba-tiba, napas Tan Yun meroket dengan liar, menembus alam Tao tingkat pertama dalam sekejap, dan tidak berhenti sampai tingkat ke-9. "Seni pedang pembantaian Hongmeng, wilayah pedang 5 elemen," ucap Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan menggunakan kekuatan magis dari domain pedang 5 elemen yang berasal dari penghancuran 5 elemen. Dalam radius puluhan ribu keabadian di Hongmeng Void. Desir-desir, Tan Yun memegang pedang suci dan menarikan pedang dari kekosongan Hongmeng dengan kecepatan tinggi, dan untuk beberapa saat, bayangannya berkedip-kedip, seperti hantu. Saat kekosongan bergoyang, Tan Yun tiba-tiba berhenti menari pedangnya, dia memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan menunjuk ke langit, "Wilayah pedang 5 elemen, pertempuran," ucap Tan Yun. Boom rumble. Dalam sekejap, di kehampaan primordial yang dilahap oleh kekuatan 5 elemen leluhur suci, garis-garis cahaya pedang emas, cahaya pedang hijau, cahaya pedang cahaya, cahaya pedang merah, cahaya coklat cahaya pedang menelan Lu Chen dengan kekosongan primordial yang runtuh. "Trik mengukir serangga," ucap Lu Chen mendengus dingin, dan kekuatan seorang Tao kuno yang penuh dengan aura kuno tiba-tiba meletus di tubuhnya. Kekuatan Tao kuno putih susu melonjak seperti air dari seluruh Lu Chen, dan Lu Chen yang memegang pedang ilahi, seperti dewa kuno yang keluar dari zaman kuno. Yang lebih mengejutkan adalah di belakang Lu Chen, hantu setinggi 10.000 kaki muncul. Su Ying tidak lain adalah Lu Chen sendiri. Lu Chen membuang senyumnya, nada suaranya sangat mendominasi. "Xiao Zhang, aku akan memberitahumu, kamu selemah semut di depan teknik unik Taizuku, seni pedang pengetahuan Lu Juntong Tian," ucap Lu Chen. Itu benar, Lu Chen menyingkat hantu raksasanya sendiri adalah tanda menggunakan seni pedang pengetahuan Lu Juntong Tian. Lu Chen memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan Tan Yun, dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian mengakhiri permainan. Dalam keterkejutan Hongmeng Void, saat hantu tiba-tiba menghilang, adegan yang mengejutkan Tan Yun terjadi. Tapi Lu Chen yang berada di tingkat ke-7 dari alam Taois, dan auranya tiba-tiba melonjak ke kesempurnaan agung dari alam Taois. Dan mereka membuat terobosan satu demi satu sampai mereka berhenti di tingkat keempat alam Tao. "Seni pedang pengetahuan Lu Juntong Tian, bintang-bintang menghancurkan tirai pedang," ucap Tan Yun. Lu Chen memiliki niat membunuh di wajahnya, rambutnya terbang, dan dia tiba-tiba mengambil langkah dari Hongmeng Void, menghadap Tan Yun sedikit ke dalam di udara. Segera, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Angin seperti menangis, dan bintang-bintang muncul di Hongmeng Void, mengelilingi Lu Chen. Setiap bintang memancarkan aura yang membuat Tan Yun merasa ketakutan. Boom boom, boom boom. Segera, semua bintang meledak berkeping-keping pada saat yang sama, dan cahaya pedang dengan aura kuno dan kekerasan menyembur keluar dari bintang-bintang, dan kekuatan yang mengesankan dan cahaya pedang dari wilayah pedang 5 elemen dibombardir bersama. Boom, boom. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut dalam suara keras yang memekakkan telinga, tetapi melihat cahaya pedang Lu Chen, itu menghancurkan semua cahaya pedangnya sendiri di wilayah pedang 5 elemen. Melihat adegan ini, keterkejutan batin Tan Yun bisa dibayangkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan wilayah pedang 5 elemen yang ditampilkan dalam formasi pedang ilahi Hongmeng 3 kali lebih kuat daripada di luar formasi. Namun dalam kasus 3 kali lipat kekuatan, itu mudah dihancurkan oleh Lu Chen, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lu Chen yang mendapatkan warisan Lu Jundao yang sebenarnya. "Hanya seorang pelayan anjing dari putri ke-7 yang juga ingin bersaing denganku, saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis kata, mati. Pergi ke neraka," ucap Lu Chen. Mata Lu Chen berkobar hebat, dan dia melambaikan tangannya, pedang tiba-tiba di udara dengan tangan kanannya. Segera, pedang bersinar setelah menghancurkan domain pedang 5 elemen Tan Yun menyatu menjadi semburan besar dari kehampaan, dan melahapnya dengan keras ke arah Tan Yun. Di mana semburan cahaya pedang berlalu,
kekosongan primordial benar-benar runtuh, membentuk lubang raksasa ruang hitam pekat. Dan aura kekerasan yang memancar dari semburan sinar pedang menyebabkan seluruh formasi pedang bergetar hebat. Hidupku terserah padaku, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun dingin, dan tubuhnya tiba-tiba mencurahkan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan dia berteriak keras, Hong Meng tidak terlihat, ucap Tan Yun. Itu benar. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan gaib langit dan bumi, dia juga tidak menggunakan pintu kosong tanpa kehidupan, tetapi menggunakan kekuatan gaib paling kuat dalam seni pedang pembantaian Hong Meng, yaitu, Hong Meng tidak berwujud. Wosh! Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dan berkedip dalam lintasan misterius dari kekosongan Hong Meng. Ketika itu berkedip, pedang ilahi di tangannya mengayunkan tirai pedang yang menggabungkan kekakuan dan kelembutan. Ketika semburan cahaya pedang yang besar dan ganas hanya berjarak 100.000 meter dari Tan Yun tiba-tiba berhenti menari pedang, dan saat dia berdiri di udara, dia menghilang dari udara. Kecepatan yang sangat menakutkan, ucap Lu Chen tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang tidak tersamar. Tetapi dialah yang menemukan bahwa Tan Yun tidak menghilang sama sekali, tetapi tidak tahu kekuatan magis apa yang dia gunakan, dan kecepatan mengayunkan pedangnya di langit Hong Meng meroket 10 kali lipat. Seperti yang dipikirkan Lu Chen, setelah Tan Yun menggunakan kekuatan gaib Hong Meng yang tak terlihat, dia memberinya kecepatan 10 kali lipat, tidak hanya itu, tetapi kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat. Xiao Zhang, latihan apa yang kamu latih? Dan mengapa kamu begitu cepat, ucap Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Tidak ada komentar, ucap Tan Yun. Ketika suara penuh niat membunuh terdengar, Tan Yun yang bergerak sangat cepat, memutar pergelangan tangannya. Segera, balok pedang setinggi langit 1000 kaki yang berisi kekuatan 11 orang suci leluhur dilepaskan dengan ledakan. Hanya nafas cahaya pedang itu yang dikeluarkannya, dan itu membuat kekosongan primordial di seluruh formasi pedang runtuh. Wow, embusan angin mengamuk, kilat mengalir, dan motian cahaya pedang, dengan aura tirani yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama, adegan yang menakutkan Lu Chen terjadi. Tapi itu adalah cahaya pedang pengikis langit Hong Meng yang tak terlihat yang berubah menjadi 9 bayangan di langit-langit, dan kekuatan yang dipancarkannya menjadi semakin tirani. Kamu benar-benar dapat mengontrol kekuatan suci leluhur dari 11 atribut pada saat yang sama. Bagaimana bakatmu bisa begitu menantang, ucap Lu Chen. Ceritan Lu Chen ditelan oleh ledakan keras. Tapi melihat cahaya pedang hantu langit pertama, itu menabrak semburan cahaya pedang seperti bambu, dan satu demi satu cahaya pedang lemah dan menyedihkan di bawah cahaya pedang hantu langit pertama, dan mereka meledak satu demi satu. Ketika cahaya pedang hantu pertama Tan Yun menghilang, cahaya pedang Lu Chen telah benar-benar hancur dan menghilang ke udara. Bas! 8 pedang hantu yang tersisa di langit, dari Hong Meng Void, berbaris dalam garis lurus, dengan luar biasa, menghancurkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menuju Lu Chen. Aum! Lu Chen mengaum seperti binatang buas, Xiao Zhang, selamat, kamu berhasil membuatku marah. Jika kamu berpikir bahwa aku, Lu Chen, sangat mudah untuk dihadapi, maka kamu salah. Sudah kubilang, kamu salah besar, aku, Lu Chen, tidak terkalahkan di bawah alam Tao, ucap Lu Chen. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan kosong, tidak terkalahkan, ibumu, ucap Tan Yun. Lu Chen sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dalam sekejap, gelombang agung kekuatan Tao kuno menyebar dari tubuh Lu Chen. Seni pedang pengetahuan Lu Jun Tongtian, tebasan 6 pedang Tongtian, ucap Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen menggunakan salah satu dari 3 keterampilan pedang paling kuat, tebasan 6 pedang Tongtian. Lebih kuat daripada tebasan 6 pedang ke langit, itu adalah tebasan 12 pedang ke langit, dan tebasan pengetahuan 18 pedang paling kuat ke langit. Lu Chen berdiri di udara, tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti kilat, dengan wajah mengerikan, memegang pedang di tangan kanannya, seperti dewa kuno yang tak terkalahkan, berkedip 6 kali berturut-turut dalam lintasan misterius dan tak terduga dari kehampaan, memegang 6 pedang. Dalam suara siulan yang menusuk telinga, 6.000 kaki cahaya pedang yang penuh dengan atmosfer kuno mekar dari langit Hong Meng,
dan menuju ke 8 cahaya pedang bayangan langit-langit yang ditebas oleh Tan Yun. 6 cahaya pedang yang dilemparkan Lu Chen hanya berukuran puluhan ribu kaki, dibandingkan dengan cahaya pedang bayangan langit Tan Yun, mereka lemah dan menyedihkan. Karena 6 sinar pedang dan nafas yang menakutkan, Tan Yun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Bagi Tan Yun, perasaan seperti ini sudah lama tidak dialaminya. Lawan yang sangat kuat, sangat cocok untuk Lu Chen. Xiao Zhang, jika kamu hanya memiliki sarana ini, maka kamu bisa mati, ucap Lu Chen. Ketika Lu Chen sedang bersemangat, pancaran pedang pertama dari 6 pedangnya yang menembus langit telah terhempas bersamaan dengan pancaran pedang pertama Hongmeng milik Tan Yun yang tak terlihat. Bang bang, suara keras mengamuk di gendang telinga, dan langit runtuh. Cahaya pedang pertama Lu Chen yang tingginya hanya 10.000 kaki, runtuh bersama dengan cahaya pedang 1.000.000 kaki pertama Tan Yun. Bang bang bang, dengan dentuman keras, 5 cahaya pedang Lu Chen yang tersisa menghilang bersama dengan 5 juta kaki cahaya pedang Tan Yun. Sisa cahaya pedang hantu setinggi 2 juta meter milik Tan Yun masih menebas ke arah Lu Chen. Lu Chen bahkan lebih terkejut ketika dia menemukan bahwa 6 pedang tebasannya ke langit tidak dapat menandingi cahaya pedang yang dilepaskan oleh Tan Yun. Dia awalnya berpikir bahwa 6 pedangnya ke langit tidak hanya akan menghancurkan kekuatan gaib Hongmeng yang tak terlihat yang dilepaskan oleh Tan Yun, tetapi juga membunuh Tan Yun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Xiao Zhang, kamu sangat mengejutkanku, aku, Lu Chen, harus mengakui bahwa kamu sangat berbakat, jika ranahmu lebih tinggi, aku pasti tidak akan menjadi lawanmu, tapi sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk tumbuh. Untuk membunuh seorang jenius sepertimu, aku, Lu Chen, menjadi bersemangat ketika memikirkannya, ucap Lu Chen menyeringai, dia selalu sombong, dia adalah jenius yang paling menonjol di wilayah Dewa Benua Barat, dan memang begitu, tidak sampai dia bertemu Tan Yun dia menyadari bahwa dia di depan Tan Yun, begitu suram. Karena itu, dia cemburu pada Tan Yun. Dia ingin membunuh Tan Yun. Seni pedang pengetahuan Lu Jun Tong Tian, tebasan 12 pedang surgawi, ucap Lu Chen. Wajah Lu Chen terpelintir, dan dia menarikan pedangnya dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Segera, kedua belas jalur itu memiliki panjang 100.000 kaki dan berisi kekuatan dari leluhur yang lebih kejam, tiba-tiba berubah dari sekelilingnya. Boom, boom, 12 pedang di langit menebas cahaya pedang, dan saat itu muncul, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi itu adalah 12 sinar pedang dari 100.000 kaki pedang yang menebas, dan kekuatan sisa terpancar, menyebabkan seluruh formasi pedang runtuh, meninggalkan Tan Yun dan Lu Chen dalam kegelapan tanpa akhir. Cahaya pedang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, retakan mengejutkan muncul dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, seolah-olah akan pecah kapan saja. Boom, boom, ada 2 suara keras dari tanah. Hanya sinar pedang 100.000 kaki pertama dari 12 pedang di langit, menghancurkan sisa 2 juta kaki Phantom Shadow Sword Beam milik Tan Yun. Setelah datang, menebas Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun ketakutan, dan setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, setelah mengelak, 11 balok pedang Lu Chen yang tersisa, memancarkan kekuatan seorang Taois kuno yang kejam, tersebar di ruang gelap, mengepung Tan Yun. Aura yang terpancar dari 11 sinar pedang membuat Tan Yun merasakan ilusi bahwa dia akan mati. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya 12 tebasan pedang Lu Chen. Pada saat ini, Tan Yun banyak berpikir. Dia tahu bahwa dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ada 4 kekuatan magis, pedang penghancur 5 elemen, pedang janji pembunuh angin guntur, pedang penghancur pantom, dan cambuk penghancur iblis. Dia bahkan lebih sadar bahwa kekuatan supernatural paling kuat dari seni pedang pembantaian Hongmeng sebanding dengan kekuatan supernatural dalam formasi, yaitu pedang janji pembunuh angin guntur. Artinya, jika Anda ingin bersaing dengan 12 pedang Lu Chen, Anda harus menggunakan pedang kematian hantu, atau bahkan cambuk jiwa penghancur iblis. Setelah pikiran-pikiran ini melintas di benak Tan Yun, dia tampak serius, rambut putihnya menari-nari, dan dia berkata dengan tajam, pedang kematian hantu, ucap Tan Yun. Ini 10 kali ukuran pedang pemadam ruang waktu. Segera, kekuatan waktu dan ruang seperti naga melonjak keluar dari lubang raksasa ruang yang gelap gulita.
Kekuatan ruang dan waktu dengan cepat mengembun dari tubuh Tan Yun menjadi pedang kematian hantu yang panjangnya 1 juta kaki dan hampir transparan. Boom! Saat Phantom Death Sword muncul, Hong Meng Void yang baru saja sembuh jatuh lagi. Dengan aura yang menakutkan, pedang penghancur Phantom menebas pedang pertama Lu Chen, kekuatan Tao kuno. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, sinar pedang 100.000 kaki tiba-tiba runtuh. Bang 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 bang! Segera setelah itu, pisau kematian hantu, yang utuh seperti sebelumnya, menghancurkan 10.000 pedang kaki yang tersisa dari Lu Chen tanpa henti. Xiao Zhang, kekuatan sihir macam apa yang kamu gunakan, dan mengapa kamu begitu kuat, ucap Lu Chen. Ketika Lu Chen berteriak, hatinya berubah menjadi keras, dan dia menemukan bahwa 12 pedangnya yang menembus langit dihancurkan oleh pisau kematian hantu, meskipun pedang kematian Phantom ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, pedang itu tidak pernah hancur. Bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, dan ketika dia berteriak keras, tiba-tiba, pedang fatal hantu 1.000.000 meter dengan cepat terurai menjadi 1.100 meter cahaya pedang. 10.000 sinar pedang tersebar dari kekosongan Hong Meng, dan menebas ke arah Lu Chen dari waktu ke waktu. Lu Chen terkejut, dan mati-matian pindah dari Hong Meng Void untuk menghindar. Meskipun dia sangat cepat, ada terlalu banyak pisau kematian hantu yang berubah menjadi ratusan kaki. Tidak, ketika suara tragis itu terdengar, telinga kanan Lu Chen yang terpotong. Ah tanganku, ucap Lu Chen. Lu Chen buru-buru menghindar dan mengeluarkan teriakan yang menusuk, tetapi cahaya pedang melintas dari pergelangan tangan kirinya, darah berceceran, dan tangan kirinya terpotong. Lu Chen yang kehilangan tangan kiri dan telinga kanannya, akhirnya lolos dari semua pembunuhan Phantom Death Sword. Ho, Ong, Lu Chen tampak takut, rambutnya acak-acakan, dan dia mengaum seperti binatang buas. Dia memegang pedang dewa dan menunjuk Tan Yun dengan marah, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Xiao Zhang, aku ingin kamu bajingan, tidak ada tempat untuk mati, ucap Lu Chen. Lu Chen benar-benar marah, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, kekuatan Tao kuno di tubuhnya, dengan panik mengalir keluar. Seni pedang pengetahuan Lu Jun Tong Tian, pengetahuan 18 pedang langit, ucap Lu Chen. Desir-desir. Lu Chen dengan wajah seganas hantu, memegang pedang suci, dan menari keluar dari kekosongan Hong Meng yang luas ketika itu melintas dengan kecepatan tinggi, ada sinar pedang. Bunuh, ucap Lu Chen seperti dewa kuno yang gila, memegang pedang ilahi, dia muncul di langit di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dan Tan Yun yang memegang pedang di bawah, tiba-tiba sedikit di udara. Dengan sedikit sentuhan inilah adegan yang sangat mengejutkan Tan Yun terjadi. Boomlong. Tapi lihat, dengan Lu Chen memegang pedangnya sedikit, ketika seluruh Hong Meng Void runtuh, layar formasi Hong Meng dengan cepat ditutupi dengan retakan besar yang mengejutkan. Seolah-olah formasi pedang ilahi Hong Meng akan hancur. Dan banyak orang di Tongtian Dojo melihat situasi di dalam melalui celah besar di tirai. Tiba-tiba, Tongtian Dojo yang awalnya diam mendidih. Apakah saya salah membaca? Lu Chen kehilangan tangan kiri dan telinga kanannya, tetapi Xiao Zhang masih utuh. Kamu membacanya dengan benar, aku juga melihatnya, Lu Chen benar-benar terluka. Ya, sulit dipercaya, bagaimana Xiao Zhang bisa menjadi semakin berani dan melukai Lu Chen. Sementara semua orang berdiskusi, formasi-formasi pedang pembantaian Hong Meng sembuh. Di kursi di bagian atas Shen Lou, Yu Yunxi, yang awalnya menemukan Tan Yun aman dan sehat, memiliki wajah bersemangat, tetapi tiba-tiba senyum membeku di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa Kaisar Shizu dan Dao Qing semuanya mengerutkan kening. Ayah, guru, ada apa denganmu? Bibir merah Yu Yunxi sedikit terbuka, dan suara khawatir terdengar. Dao Qing Dazun berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Sier, jika aku tidak salah, Lu Chen menggunakan kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang pengetahuan Lu Jun Tong Tian. Kekuatan-kekuatan supernatural ini hebat, guru, takut Xiao Zhang. Tanpa menunggu kata-kata Dao Qing Dazun, mata indah Yu Yunxi memerah dengan cemas, dan dia berkata melalui suara, Guru, saya tidak peduli, murid ini tidak ingin Tan Yun mati, jika Tan Yun benar-benar dalam bahaya, Anda harus mengambil tindakan, ucap Yu Yunxi. Baiklah, jangan khawatir, guru berjanji, ucap Doa King. Ketika Dao Qing mengirim transmisi suara, dia menatap formasi pedang ilahi Hong Meng.
Dao Qing Dazun bertekad, begitu pertempuran berakhir, selama Tan Yun menarik napas lega, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dalam formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, dengan tebasan pengetahuan Lu Chen dengan 18 pedang Tao kuno tiba-tiba muncul ke segala arah Tan Yun. Bas! Ketika Hongmeng Void mendidih, ada 18 cahaya pedang lainnya, dan cahaya pedang masih mengembun dengan panik. Hanya dalam napas pendek, puluhan ribu li di sekitar Tan Yun ditelan oleh cahaya pedang yang dipadatkan oleh Lu Chen. Ada ratusan ribu cahaya pedang, dan momentumnya sangat menakutkan. Ratusan ribu cahaya pedang ini mengelilingi Tan Yun, dan sekitarnya kedap udara. Saat Lu Chen memikirkannya, sinar pedang dari ratusan ribu Tao dan Su Lama meledak dengan suasana sunyi yang kuat, dan kemudian mulai berputar dengan cepat. Ahahaha, Lu Chen memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dan berkata dengan liar, "Xiao Zhang, kukatakan padamu, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati di bawah pengetahuan 18 pedangku," ucap Lu Chen. Mau membunuhku, mata Tan Yun meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia berkata dengan keras, "Kurasa tidak," ucap Tan Yun. "Apa? Belum tentu," mata Lu Chen muram, dan dia berkata dengan tajam, "Kamu tidak tahu tentang hidup dan mati, aku harus membunuhmu hari ini," ucap Lu Chen. Memikirkan telinga dan tangannya dipotong oleh Tan Yun, Lu Chen bisa tidak menunggu untuk menelanjangi Tan Yun hidup-hidup. Karena itu, dia ingin Tan Yun mati. Bunuh. Mengikuti perintah Lu Chen, tiba-tiba, ratusan ribu sinar pedang menebas ke arah Tan Yun. Kepadatan ratusan ribu balok pedang telah mencapai tingkat kedap udara dan kedap air, selain melawan, Tan Yun tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Yang mengejutkan Tan Yun adalah aura tirani yang memancar dari lusinan pedang kekuatan kuno membuatnya merasa tidak nyaman. "Lu Chen, dengarkan aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat. Aku tidak mati sebelumnya, dan aku tidak akan mati di masa depan," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.